Ayah, ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Salam sejahtera buat Bapak Saudara yang ada di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasih Tuhan dan berbahagia, kembali kita berjumpa dalam ibadah sektor saat ini. Sekalipun hanya secara virtual, kami percaya saudara dan keluarga telah menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan sebagai pemberi hidup dan berkat. Semogalah melalui ibadah ini kita terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan di tengah tantangan pandemi yang merongrong kehidupan kita beriman kepadanya. Selamat beribadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 38 baitnya yang pertama. Telah kutemukan dasar kuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan yang Kau karuniakan dalam hidup, rumah tangga dan keluarga kami. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Amin. Bapak Saudara, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 baitnya yang kelima. Kidung Jemaat nomor 38 baitnya yang kelima. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan.
Bapak Saudara, silakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami memohon hikmat-Mu ketika kami membaca dan merenungkan sapaan firman-Mu. Berilah kami pengertian untuk maksud-Mu atas hidup dan kehidupan ini. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai ayat 34 dibacakan demikian. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Oleh karenanya berbahagialah orang yang mau melakukannya. Bapak Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diambil dalam perenungan kita malam ini, saya mengambil tema Musa dalam pembelaan Stefanus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Stefanus pada saat kita membaca bacaan ini, dia sedang ada dalam satu perkara di mahkamah agama. Atau mau dikatakan bahwa dia sedang diadili di mahkamah agama. Apa dasarnya Stefanus harus diperhadapkan kepada mahkamah agama? Pada pasal 6 ayat 11 Bapak Saudara, di sana dikatakan, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Inilah tuduhan pertama, Bapak Saudara. Dan mereka yang mengatakan ini adalah orang-orang yang dihasut. Lalu pada pasal 6 ayat 13, lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Mereka mengatakan bahwa Stefanus menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Dan pada ayatnya yang ke-14,
Mereka mengatakan, mendengar Stefanus mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa kepada kita. Lalu Bapak Saudara, dalam pasal 7 ayat 1, di sana dikatakan, imam besar bertanya kepada Stefanus, benarkah demikian? Itulah pertanyaan dari imam besar kepada Stefanus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu ungkapan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan ungkapan itu dirasakan oleh Stefanus karena dia sedang difitnah. Sepertinya yang dirasakan Stefanus, Bapak Saudara, dia merasa dibakar hidup-hidup dan merasakan api yang menyayat kulit dan dagingnya. Hal seperti ini bisa dirasakan oleh siapapun yang menjadi korban sebuah pemfitnahan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang fitnah, maka pertanyaannya, dari mana munculnya fitnah itu? Sesungguhnya Bapak Saudara, fitnah itu muncul dari hati yang dipenuhi dengan kebencian. Seperti orang-orang yang memfitnah Stefanus. Sesungguhnya mereka tidak sanggup melawan Stefanus. Tidak sanggup meruntuhkan argumentasi Stefanus ketika mereka berdiskusi dengan Stefanus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang pembelaan Stefanus, dari paparan Stefanus di depan Mahkamah Agama, agaknya Stefanus ini memang menguasai rangkaian penyelamatan Allah yang dimulai dengan pemanggilan Abraham. Paling tidak sampai pada pemanggilan Musa dalam bacaan kita atau dalam perikop bacaan kita. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Stefanus dianggap menghujat Musa, di dalam argumentasi Stefanus tentang Musa, bahwa Musa itu adalah pemimpin Israel yang dipilih maksud saya secara langsung oleh Allah untuk membebaskan umat Israel dari penderitaan dalam sistem perbudakan yang dilakukan oleh bangsa yang kuat pada saat itu, yaitu bangsa Mesir. Lalu Bapak Saudara, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah nenek moyangnya, maka di sana dikatakan Musa pun tertunduk. Dia tidak berani karena apa yang ada di hadapannya adalah Allah nenek moyangnya. Dan di sana ada perintah bagi Musa untuk menanggalkan kasutnya dari kakinya. Karena tempat
Musa berpijak adalah kudus adanya. Itu berarti, Bapak Saudara, Musa pun dikuduskan oleh Allah. Itulah yang dikatakan Stefanus di dalam argumentasinya terhadap imam besar yang mempertanyakan kepadanya. Apa yang disampaikan oleh Stefanus itulah fakta tentang Musa. Secara tidak langsung, Bapak Saudara, Stefanus menjawab pertanyaan imam besar di mahkamah agama itu. Bagaimana tuduhan-tuduhan itu dapat dibenarkan? Bagaimana saya bisa menghujat Musa? Musa adalah orang yang dipilih oleh Allah. Musa adalah orang yang dikuduskan oleh Allah. Bagaimana mungkin saya berani menghujatnya? Itulah Musa dalam pembelaan Stefanus. Bapak Saudara, dalam cerita yang pendek ini, apa yang mau kita refleksikan? Pertama-tama, Bapak Saudara, kita bersyukur sebagai anak bangsa. Di tengah kemerdekaan kita, di tengah kemerdekaan ini, kehidupan berdemokrasi telah ditegakkan. Dalam dunia jurnalistik, semua orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Stefanus memberikan pengajaran kepada kita bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti juga kebebasan untuk asal bunyi atau asbun tanpa fakta dan data. Dan terkait itu, maka dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk berbicara di depan publik selama kebenaran itu ada, atau selama apa yang diungkapkan itu punya fakta dan data. Kenapa tidak? Menjadi catatan penting, Bapak Saudara, kebenaran, kejujuran itu diperhadapkan dengan kebencian, iri hati. Ini sebuah fakta. Itulah yang melahirkan fitnah dalam relasi kita. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan berumah tangga atau berkeluarga. Bahkan dalam hidup bermasyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam ruang lingkup religius. Ketika di satu pihak tidak bisa menerima kebenaran yang terungkap, maka kemungkinan fitnah itu akan terjadi.
Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya relasi kita kepada Allah. Tidak ada fitnah. Tidak ada kebencian dan iri hati di dalam relasi kita kepada Allah. Karena Allah di dalam berelasi dengan kita, Dia selalu ada di dalam kemurnian. Kemurnian mengubah hidup kita. Sayangnya Bapak Saudara, justru kita sendiri yang suka melimpahkan kesalahan kita kepada Allah. Tanpa kita sadari Bapak Saudara, ketika kita melemparkan kesalahan kepada Allah, itu juga adalah fitnah. Ketika suara Allah menyatakan kesalahan kita, dari sekali lagi ketika Allah menyampaikan kesalahan kita, seringkali tanpa sadar kita menyalahkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, ketika itu terjadi, kita juga sudah memfitnah Allah. Menjadi perenungan kita, relasi apa yang harus kita bangun dengan Allah. Relasi yang harus kita bangun Bapak Saudara, kedekatan kita kepada Allah seharusnya didasari juga dengan kemurnian. Kemurnian hati, kemurnian pikiran-pikiran kita. Demikian juga ketika kita berrelasi dengan sesama. Kedekatan kita seharusnya ada di dalam kemurnian, di dalam ketulusan hati. Bukan karena ada sesuatu yang kita harapkan. Inilah yang menjadi perenungan kita malam ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyambut renungan kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 260, baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 260, baitnya yang kedua. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas sapaan firman-Mu malam ini. Ketika kami belajar dari pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama.
ia yang dianggap menghujat Musa, bahkan ia dianggap merusak tatanan yang ada. Ya Tuhan, ya Bapa, Stefanus di dalam argumentasinya, dia menyatakan tentang kebenaran. Dan kejujuran Stefanus memang tidak direspon dengan baik oleh karena kebencian dan iri hati. Stefanus justru menerima fitnah dan ia harus menanggung dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, melalui peristiwa ini kami menyadari bahwa fitnah juga ada di sekitar kami. Maka mampukan kami untuk mewaspadai, mampukan kami mawas diri, sehingga setiap pernyataan-pernyataan kami justru berbalik menyerang kami. Oleh karena banyak orang tidak menyukai kebenaran. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, maka mampukan kami seperti Stefanus memberikan diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu Tuhan Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, agar di dalam seisi rumah tangga dan keluarga kami tidak diisi dengan fitnah, memfitnah suami terhadap istri, istri terhadap suami, bahkan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Tapi biarlah kiranya di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami, di dalamnya selalu dipenuhi dengan kejujuran dan keberanian untuk menerima ketika dinyatakan salah. Ya Tuhan, ya Bapa, di dalam kesempatan malam ini kami menyerahkan juga pergumulan jemaat kami, Jemaat Immanuel Semarang, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini, di mana dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini dapat merusak fondasi iman percaya kami kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Bapa melalui Stefanus kami belajar menghadapi kesulitan dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah ketika kami membangun relasi dengan Tuhan, relasi itu tulus adanya. Relasi itu sungguh-sungguh murni dari dalam hati kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan pergumulan Jemaat Immanuel Semarang ini sungguh di dalam iman percaya kami akan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa
bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang sedang menjalani masa-masa pemulihan atau terapi. Biarlah kiranya mereka terus mendapatkan topangan dari Tuhan. Bahkan mereka pun mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berkesusahan, saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka. Biarlah kiranya mereka semua mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami ketika kami keluar dari persekutuan ini, ketika kami meneruskan kehidupan kami dalam pekan ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kami dengan segala aktivitas, dengan segala upaya-upaya yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah apa yang tidak terkatakan dan terucapkan dalam ibadah ini, kiranya Engkau berkenan untuk menggenapi dan menyempurnakannya. Karena doa ini ya Tuhan ya Bapa, kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan di rumah kita masing-masing, dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 7 yang mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu aku beria-ria. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak saudara, sambil kantong pundi-pundi kita edarkan di rumah masing-masing, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Ya berkati aku pun. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah,
terimalah persembahan syukur kami ini, dan kuduskanlah bagimu, dan mampukanlah kami menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang sesungguhnya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita, dan inilah menjadi amanat pengutusan bagi kita. Jauhilah fitnah terhadap siapapun. Waspadalah, fitnah ada di sekitar kita. Hiduplah dengan bersedia. Kehidupan rumah tangga dan keluarga kita dipimpin Roh Kudus. Teruslah berbahagia di tengah kencangnya pergumulan dan tantangan. Bersahabatlah dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, dan bersahabatlah dengan COVID-19. Sebelum kita akhiri persekutuan kita, mari kita berdoa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 379. Kidung Jemaat 379, bait yang pertama dan baitnya yang ketujuh. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu, yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyelesaikan ibadah ini. Berilah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami terus berpegang pada janji-Mu. Amin. 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 Dengan demikian, Bapak Saudara, ibadah kita selesai. Kita akan berjumpa kembali pada Rabu yang akan datang. Kiranya ketika kita akan melanjutkan kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Patuhilah protokol kesehatan, maka kita akan sehat. Sampai jumpa.